ketika ada orang dulu diibaratkan jatuh di tangan penyamun dan merampok serta memukulnya, sudah itu ia ditinggalkan di jalan itu. Lalu ada seorang imam yang turun ke jalan, melihat orang itu tetapi hanya melewatinya, tinggalkan gitu saja. Lalu ada lagi seorang Lewi yang melihat, tapi ia juga melewatinya. Tapi ketiga itu ada seorang Samaria. Ini melihat orang yang dirampok, hatinya ini tergerak, memiliki belas kasihan, hatinya tergerak untuk menolong. Karena ia terluka, tergeletak di pinggir jalan tersebut. Bukan hanya itu tapi ia merawat orang tersebut, membawanya ke rumahnya, ke penginapannya, dan memberikan uang kepada pemilik penginapan agar merawat orang tersebut. Bahwa jika uang tersebut yang ditinggalkan kurang, maka orang Samaria itu kembali akan memberinya lagi dan kembali ke penginapan. Ia akan menggantikannya. Hatinya yang tergerak dalam belas kasihan itu membuat orang ini mengorbankan waktu, bahkan uangnya. Ia melakukan sesuatu yang melampaui tugasnya, kerjanya, dan keterbatasannya. Ini adalah pengajaran bahwa pola pikir orang yang memiliki kasih itu berbeda dengan orang yang kejam. Orang yang memiliki kasih itu satu adalah tidak menjadikan uang sebagai tolak ukur. Jadi tidak menjadikan uang ini menjadi tolak ukur di dalam melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah memiliki pola pikir ketuhanan atau rohania. Siapa yang menabur dia akan menuai. Siapa yang memberi akan diberi, akan terima kasih. Lalu dia memberikan makanan dan ikan kepada banyak orang. Bahkan bukan saja membuat orang itu kenyang, tetapi tersisa untuk yang lainnya. Yang ketiga adalah bahwa ketaatan di dalam melakukan itu adalah bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Jadi kehendak kita singkirkan, tetapi kita memprioritaskan kehendak Tuhan. Jadi orang yang tergerak hatinya ini adalah orang yang mendengarkan khutbah, orang yang mendengarkan ayat-ayat, yang akan menemukan tolak ukur di dalam kehidupan, dalam melaksanakan kehendak Tuhan itu bukan karena uang. Mungkin hal ini bisa kita lihat di kisah-kisah yang lain, bahwa khotbah yang bagus adalah yang membuat jumlah orang yang menerima perkataannya itu bisa sadar. Tetapi tidak itu, karena ketika orang menerima perkataan ya, atau khotbah nasihat ini memiliki kesaksian di dalam hidup, memiliki catatan akan mereka disukai oleh banyak orang, maka jumlah orang yang semakin suka itu yang diselamatkan yang bertambah banyak. Lalu ada lagi, Tuhan ini mendemonstrasikan kekuatannya di dalam melalui banyak tanda dan mukjizat, maka jumlah orang yang percaya makin banyak, makin bertambah banyak. Lalu yang keempat ini dituliskan menjadi soal masalah pembagian, pengabaian, pembagian kepada janda dan orang-orang setelah menjadi janda ini. Ini menjelaskan bahwa ketika para murid, para hamba ini menjadikan orang-orang yang susah akan menjadi, jumlah muridnya menjadi bertambah. Mengapa demikian? Karena pelayanan memperhatikan orang-orang yang menderita membutuhkan orang yang telah memiliki hati digerakkan oleh belas kasihan. Orang-orang seperti ini adalah orang yang mampu menginternalisasikan firman Tuhan ke dalam hati, dalam kehidupannya masing-masing. Maka demikian jelas terdapat kaitan yang sangat erat antara menjangkau orang-orang yang berada di strata di bawahnya, yaitu orang yang menderita, dan kualitas keislamannya atau keagamannya kurang. Artinya dia menunjukkan kualitas keagamannya tidak ditunjukkan melalui perhatian atau melalui keseriusan di dalam menghadapi kehidupan dan
menghadapi orang yang menderita. Dengan kata lain bahwa kehidupan yang berkualitas itu dijamin apabila kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri dan menyalahkan orang lain, menjadi berkah bagi orang lain. Kesimpulannya bahwa satu ya, perubahan pola pikir manusia itu dimulai dari paradigma berpikirnya. Kalau statement paradigma berpikirnya salah, maka tolak ukurnya pun salah. Jadi di dalam melaksanakan kehendak Tuhan pun salah. Dia tidak bisa menabur dan menuai. Karena pola pikir yang tentang uang selalu mencari untung. Memberi akan diberi. Tidak seperti itu. Pola itu adalah kita ikhlas. Yang kedua adalah paradigma tentang uang. Kita harus memiliki sesuatu yang digerakkan oleh belas kasihan, bukan oleh uang. Hati yang digerakkan oleh belas kasihan menjadikan kita memberikan peluang untuk peduli kepada sesama kita. Hati yang digerakkan oleh belas kasihan membuat kita harus mengorbankan waktu ya untuk sesama kita, bahkan uang kita. Hati yang digerakkan oleh rasa belas kasihan, kasih sayang membuat kita melakukan sesuatu melampaui tugas-tugas serta kerja, bahkan keterbatasan kita. Jadi jangan pernah berpaling ini dari harapan kebenaran. Ini sangat berbahaya. Jika jarang kita jumpai orang yang seperti ini, sangat tidak jarang. Alternatif dianggap menolong dari permasalahan menghadapi, tapi tanpa disadari mereka sedang menghadapi bahaya yang menantang resiko yang akan mereka alami. Ini. Jadi seorang yang menyeberang jalan misalnya, sudah biasa dilakukan di semua orang itu. Orang itu menyeberang jalan dalam bahaya, menggendong anaknya menyeberang jalan. Ini tidak begitu memerdulikan keadaan. Dia menatap ke depan, berusaha berjalan terus melewati tanpa noleh kiri kanan. Mungkin kita bertanya, mengapa nekat sampai seperti itu, dan kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Kita nggak mau nekat di dalam bahaya. Kita tengok, mungkin ada kalanya kita ini nekat menyeberangi jalan kehidupan tanpa mau tahu bahaya menanti kita. Pemikiran kita kan mana yang bahaya mau tidak tahu. Menyeberangi kebenaran yang satu lalu mengikuti kebenaran yang lain, coba-coba pada keyakinan. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya karena tidak jarang kita jumpai orang-orang yang putus asa ini asal menyeberang ke alternatif mamon. Alternatif itu yang dianggap menolong mereka dari permasalahan yang dihadapinya. Ini. Yang ketiga adalah melaksanakan kehendak Tuhan yang dibutuhkan pada ketaatan. Yang keempat adalah menikmati, ya, meningkatkan kualitas rohaniah yang memiliki hubungan dengan jiwa-jiwa yang dijangkau di dalam strata yang paling bawah. Jadi orang yang menabur banyak, menuai banyak. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Tetapi orang yang tidak menabur tidak akan menuai apa-apa. Yang terakhir saya sampaikan bahwa kualitas kehidupan keagamaan seseorang itu terwujud, ya, terimplementasi, diwujudkan dengan membuat hidup kita ini menjadi berkah bagi orang lain. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.